Aku selalu kagum dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh negeri ini. Saat membaca tentang kekayaan alam negeri ini, aku selalu dibuat penasaran, kagum dengan hewan-hewan penghuni belantara liarnya. Ada banyak hewan yang ternyata ada, tapi tidak pernah ku ketahui dan tidak pernah ku dengar. Dan inilah sebagian dari hewan-hewan itu. Beberapa aku mengenalnya, tapi sebagian tidak ku kenal sebelumnya. Aku mengetahui dari cerita, dari buku, dari artikel, dari foto dan video, tapi aku belum pernah melihatnya secara langsung. Kambing hutan Sumatera. Namanya keren, yaitu Capricornis sumatraensis, ya seperti zodiak lah Capricorn yang dilambangkan dengan kambing ya kan. Ya seperti namanya, memang hewan ini ya sejenis kambing, masih satu saudara dengan kambing yang kita kenal, cuma dia agak berbeda. Kambing hutan Sumatera ini sebenarnya agak sulit ditemukan. Salah satu alasannya adalah karena kambing ini sering mendaki tebing dan bukit-bukit yang curam. Dan mereka mampu menavigasikan diri dengan baik di terrain yang ekstrim. Artinya kambing ini sering berada di area-area yang sulit dijangkau oleh manusia. Dulu saat membaca tentang kambing hutan Sumatera ini muncul perasaan senang. Ya, artinya dengan adanya kambing hutan Sumatera ini kan menandakan bahwa masih ada hutan Sumatera yang kaya dan memiliki spesies yang beraneka ragam. Dan juga keberadaan dari kambing hutan Sumatera ini penting. Jumlahnya jangan kurang dan tidak boleh overpopulasi juga. Sebab jumlah yang ideal menandakan bahwa hutan memiliki ekosistem yang masih terjaga dengan baik. Saat membaca tentang Sulawesi, kita diinfokan bahwa Sulawesi dan wilayah Indonesia Tengah yang lain memiliki satwa yang endemik dan sangat berbeda dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Dan salah satunya adalah maleo. Dulu ketika aku membaca maleo, aku memikirkan bahwa maleo ini adalah burung yang sangat aneh. Mereka tidak terambil terbang, tapi lebih suka berjalan di tanah. Bentuknya mirip dengan ayam dan induk maleo adalah orang tua yang durhaka. Ini ada alasannya loh. Saat maleo bertelur, mereka tidak akan mengerami telurnya, tapi akan mengubur telurnya di pasir vulkanis yang hangat. Setelah itu, ya ditinggal. Induk maleo tak mau repot-repot merawat anaknya. Karenanya ketika anak maleo menetas, mereka dituntut untuk langsung hidup mandiri. Di usia yang sekecil itu, dia sudah berkelahi dengan waktu dan alam. Anak maleo dipaksa menjadi dewasa sebelum waktunya. Ya cukup menyedihkan lah dibandingkan dengan burung-burung yang lain yang masih mendapat perawatan dari induknya. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Oh iya, kalau dilihat-lihat telur maleo ini sebenarnya mirip dengan telur ayam kampung loh. Hewan menarik lain yang pernah membuatku penasaran adalah anoa. Dulu sebelum internet seramai seperti sekarang ini, aku masih meraba-raba bagaimana bentuk dari maleo ini. Tapi setelah sekarang videonya sangat banyak, gambar-gambar mudah ditemukan, anoa ini sebenarnya mirip dengan kerbau, tapi ya mini. Bisa dibilang anoa ini kerbau kecil atau kerbau mini. Dan setelah kita amati, ternyata memang anoa dan kerbau pun memiliki marga yang sama, yaitu bubalus. Aku pernah membaca beberapa komentar di sosial media yang menyamakan kambing hutan Sumatera dengan anoa ini. Pendapat itu sebenarnya salah, sebab anoa adalah satwa endemik yang hanya ada di Sulawesi dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jadi secara alami tak akan mungkin ditemukan anoa di alam liar di wilayah lain. Lagi pula, secara bentuk fisik saja sudah sangat berbeda. Memang ada-ada aja netizen saat ini. Diterangkan kalau anoa adalah hewan nokturnal, yang berarti memiliki aktivitas yang lebih aktif di malam hari. Kalau kita bandingkan dengan kerbau ya jauh, karena kerbau sendiri lebih aktif di siang hari. Terakhir, ada satu hewan unik, ukurannya sangat kecil dibandingkan dengan yang sejenisnya. Dijuluki sebagai primata terkecil di dunia. Dia adalah tarsius. Kalau kamu penasaran sekecil apa tarsius ini, kamu cukup perhatikan panjang jari telunjukmu. Nah, ukuran tarsius ini ya sekitar itu.
Kalau kita bandingkan dengan primata terbesar yaitu gorila yang memiliki tinggi 180 cm, maka Tarsius ini kurang dari 10% ukuran gorila. Kalau dipikir-pikir, luar biasa sekali diversitas dari dunia primata ini. Dia punya mata yang sangat besar jika diukur dari ukuran kepalanya. Rasanya tak proporsional gitu. Lalu kaki Tarsius ini juga panjang dan kuat. Selain bentukan yang aneh, Tarsius juga punya telinga yang besar dan sensitif. Dan mereka mampu mendengar suara dengan frekuensi yang sangat tinggi yang biasanya makhluk lain tidak bisa mendengarnya. Bentuknya memang mini, nampak lucu, menggemaskan, tapi satwa ini adalah satwa-satwa yang dilindungi. Kita sebagai masyarakat Indonesia seharusnya berbangga diri punya satwa yang seperti ini. Dan ungkapan dari rasa bangga diri kita ya, kita menjaga hewan-hewan ini, kita lestarikan lingkungannya, kita konservasi area tempat mereka hidup dan tempat mereka tinggal sehingga mereka terjaga di alam liarnya. Semoga kedepannya kita masih bisa melihat hewan-hewan yang unik, hewan-hewan yang lucu, hewan-hewan yang jarang kita lihat sampai kapanpun.